Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur saat ini kembali boleh menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini kita senantiasa di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat, rahmat, dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bersyukur atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Nehemia pasal 9 ayat 17b. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia melayani sebagai juru minuman Artasasta I, yaitu Raja Persia. Ketika waktu itu ia menerima kabar bahwa orang buangan yang kembali ke Yehuda dari pembuangan di Babel dan Persia sedang dalam kesulitan dan tembok Yerusalem masih berupa puing-puing. Setelah mendoakan keadaan Yerusalem, maka Nehemia diutus oleh Raja Persia untuk pergi ke Yerusalem sebagai gubernur dan membangun kembali tembok-tembok kota. Ia mengerahkan orang-orang sebangsanya untuk membangun kembali seluruh tembok kota hanya dalam 52 hari saja. Meskipun banyak terjadi pertentangan pada waktu itu. Ia menjadi gubernur selama 12 tahun dan setelah kembali ke Persia untuk beberapa waktu lamanya, maka Nehemia menjadi gubernur Yehuda untuk masa bakti keduanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa umat Israel setelah pembuangan menyadari dan mengakui satu persatu kegagalan para pendahulu mereka. Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah yang berlaku fasik. Dalam perikop pasal 9 ini mengungkapkan ada 20 fakta tentang dosa yang dilakukan bangsa Israel. Tetapi di dalam perikop yang sama ada fakta lain yang sangat mencengangkan, di mana terdapat 76 fakta tentang perbuatan Allah dan kasih Allah yang dilakukannya bagi umat Israel. Ini adalah bukti bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah Allah yang konsisten, dan Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, meskipun seringkali umatnya berlaku tidak setia kepada Allah. Namun yang perlu kita perhatikan adalah walaupun anugerah Allah begitu melimpah, bukan berarti menjadikan umat Tuhan menganggap sepele permasalahan hidup mereka, yaitu dosa dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Justru hal ini menunjukkan kesadaran dan pengakuan umat Tuhan tentang Allah yang setia kepada perjanjiannya. Umat Israel menyadari bahwa karena ketidaktaatan dan dosa mereka dihukum oleh Allah. Tetapi di balik penghukuman yang menimpa mereka, Allah menunjukkan kasih, kebenaran, dan keadilannya di dalam setiap keputusannya.
Keadilan Allah, yaitu ketika menghukum umat yang berdosa, menunjukkan bahwa Allah sebagai penguasa alam semesta bertanggung jawab menjaga kehidupan moral manusia sesuai dengan standarnya. Dan keadilannya ini juga menunjukkan kemurahan Allah yang begitu besar. Meskipun Allah menghukum, tetapi Dia juga mengampuni serta memulihkan setiap pribadi yang mau datang di dalam pertobatan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kasih dan anugerah Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Meski dulu kita sesat, tetapi saat ini kita beroleh selamat. Keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Allah adalah pribadi yang konsisten terhadap apa yang difirmankannya. Bahkan melalui teguran, penghukuman, dan didikan Allah sebagai bukti kasih kepada umat yang dikasihinya. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah dirimu dan bertobatlah." Manusia bisa saja berubah setia dan meninggalkan saudara di saat keadaan saudara sedang tidak baik-baik saja. Tetapi satu pribadi yang sangat setia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Mari datanglah kepada Dia, berserulah dengan kerendahan hati dan nyatakanlah setiap pergumulan dan beban berat saudara. Maka seperti janji Tuhan kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus mengundang saudara untuk datang kepadanya, apapun keadaan dan beban berat yang saat ini sedang saudara tanggung. Dia sanggup memberi kelegaan, Tuhan sanggup membuka jalan bagi saudara. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin untuk terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami adalah hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dan memberi buah yang nyata di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada saat ini. Di dalam kuasa nama Yesus, biarlah kami yang sakit akan mengalami pemulihan daripada Engkau ya Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, dan kami yang mengalami kesusahan dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani masa yang penuh dengan tantangan dan kesukaran karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan memelihara, mencukupkan dan memberikan apa yang kami butuhkan sesuai dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Bahkan atas setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada solusi dan jalan keluar yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.